Hey, halo. Gue mau berangkat ke kantor. Cuma gue mau ngomong sesuatu. Bentar. Asem hilang. Coy, ngeliat korek gue nggak? Mana ya? Pok, ada korek nggak di situ, Pok? Di saku, Pak. Bapak. Electric skateboard ini menyenangkan. Walaupun harganya murah ya. Tapi kayak gue bilang di video sebelumnya, ini nggak bisa lu jadiin alat transportasi sehari-hari, Pak. Jalanan di Jakarta lu tahu sendiri. Belum lagi polisi tidur, belum lagi lobang dan segala macam, dan itu berbahaya, boy. Tapi setelah seminggu gue nyobain subboard, gue ngerasa untuk jadiin electric skateboard sebagai alat transportasi sehari-hari lu bukan lagi suatu kemustahilan. Gue bakal jelasin sambil jalan karena gue harus ke kantor. Rumah gue di Bekasi, kantor gue di Jakpus. Gue bakal ke kantor pakai skateboard. Jadi sebenarnya kita ke Jakarta, ke kantor gue, itu nggak full pakai skateboard, Pak. Jadi kita pergi ke terminal Bayangan Jati Bening. Dari sana kita nyambung naik bus. Di sana kita turun di Monas. Dari Monas ke kantor pakai skateboard lagi. Jadi yuk, mari. Sekarang posisi gue di Jalan Raya Jati Bening. Ya, kesana lagi baru tol Jati Bening, Bayangan Jati Bening. Jadi di situ kita bakal naik bus. Ya, kecepatan maksimalnya sampai 55 km per jam. Yang mana gue belum pernah ngehit top speednya karena takut. Kedua, dia itu punya papan elastis, jadi lebih safe daripada skateboard sebelumnya. Kalau skateboard sebelumnya itu kan papannya benar kaku gitu, bahaya lah gitu. Tapi yang ini lebih elastis. Terus punya pilihan bantuan, jadi bisa disesuaikan sama bentuk jalan. Salutnya gue mau di jalan kayak jenis apapun, ini skateboard tetap stabil, Pak. Oke, sekarang kita udah sampai di terminal Bayangan Jati Bening. Dari rumah gue ke terminal Bayangan Jati Bening itu jaraknya sekitar Google Map sekitar 2,6 km. Udah hampir 3 km itu cuma ditempuh dalam waktu 10 menit pakai electric skateboard. Nah, sekarang gue lagi nunggu bus yang menuju ke kantor gue. Pilihannya banyak, ada yang turun di Sudirman, ada yang turun di HI, ada yang turun di Monas, ada yang turun di Gambir. Jadi yang mana duluan yang datang aja, terus yang sepi. Oke, kalau ini berhasil, mungkin gue bakal rutin naik skateboard ke kantor. Di Konsiri kalau mau ke Monas, jalan Sarina sedikit. ya? Ya, Sarina. Oke, iya. Kita bakal turun di Sarina. Dari Sarina kita bakal lanjut skateboardan lagi ke kantor. Let's enjoy the driving. Sekarang kita di Jalan Sarina menuju kantor. Ini rute terjauh sih yang gue bayangin tadi. Gue kira bakal turun di Gambir gitu, ternyata turunnya di Sarina. Ya udahlah, yuk mari kita coba. Karena jam makan siang, jadi mungkin Sabang agak relatif lebih ramai karena orang pada makan, jadi agak macet. Cuman enak, enteng karena kita pakai juga. Is there a heaven, there a hell? You know where I take it and you know I do it well. When I come through, better show up respect. I ain't want nothing but that motherfucking check. You can catch me at your door, you can catch me in your home. Oh, you're running late, just send the address to my phone. Jalan Gambir, bentar lagi udah sampai kantor gue. Gila, cepet banget. Oh ya, jangan anggap main electric skateboard ini nggak pegel ya. Pegel, Pak, asli. Nyimbangin terus-terusan itu pegel. Artinya ini bisa dikategorikan sebagai olahraga gitu. Mungkin nggak sepegel main sepeda, tapi tetap berkeringat. Gue main ini seminggu, otot paha gue kenceng, coy. Stay on the line. Sampai di Gambir.
Gue skateboardan ke kantor Pak, asli eco friendly sekali saya. Gue sampai kantor pas dan kantor dari Bekasi. Oke Ben, gue resmi dari Bekasi Jati Bening ke kantor Jakarta Pusat naik skateboard sama naik bus. Sekarang waktunya bekerja. Halo Pak. Nah vlognya kita tunda dulu, gue mau kerja dulu. Nanti setelah gue kerja kita lanjut ngobrol lagi soal gue mau ngasih konklusi lah gitu. Jadi sekarang gue kerja dulu, gue selesai kerja jam 5 atau setengah 6 kita ketemu lagi. Oke Idam. Skateboardan ke kantor, sampai dong. Ya karena ini udah jam 5, mari kita lanjutkan vlognya. Ini lu bisa bayangin nggak kalau 10% aja dari total populasi Jakarta sekarang gunain sepeda ataupun transportasi listrik untuk mobilitasnya sehari-hari, seberapa besar dampak positif yang timbul buat masyarakat. Yang jelas kita bakal ngurangin polusi, juga bisa mengurai kemacetan di jalan, terus ada dampak kesehatannya juga karena baik main sepeda ataupun main electric skateboard kayak tadi itu bener-bener kayak olahraga gitu loh. Jadi gue mau nge-review perjalanan dulu tadi dari Bekasi ke terminal nyambung bus dari Sarinah ke kantor. Nah, soal kemungkinan commute menggunakan e-board di daerah Jabodetabek ternyata visible dan buktinya ya gue sampai di sini. Yang kayak lu lihat Zuboard yang gue pakai itu tuh bisa nempuh segala medan, segala bentuk jalan. So far ya dari yang mulai grindil apa sih istilahnya ya itulah yang kasar, aspal halus, jalanan berlobang, polisi tidur itu bisa ditempuh pakai Zuboard yang mana nggak bisa dilakuin sama skateboard gue sebelumnya. Biasanya ketika gue ke kantor menggunakan bus ini turun terus ya. Itu kurang lebih dalam satu hari gue ngeluarin biaya untuk ojek online itu 15.000. Naik bus itu gue bisa ngabisin kurang lebih 50 sampai 60.000. Kita pukul rata aja 50.000 kali 20 hari berarti 1 juta untuk transport. Itu belum include sama biaya busnya. Gue pakai electric skateboard, gue juga bayar bus. Jadi kita tepikan dulu. Dengan gue menggunakan electric skateboard, semua biaya non bus tadi itu kepangkas habis Pak. Artinya gue bisa berhemat 1 bulan sampai 1 juta rupiah untuk ongkos ke kantor. Itulah hitungan kasarnya kayak gitu. Terus kedua cepet, asli cepet. Gue nggak nyangka secepat itu gitu. Kayak gue dari rumah ke terminal itu gue cuma butuh waktu kurang dari 10 menit. Mungkin lebih lambat daripada gunain ojek online ya. Cuman kan kalau ojek online lu harus nunggu dulu. Nah kalau e-board kan lu bisa langsung meluncur. Gua takjub itu dari Sarinah ke kantor karena emang jalannya kan udah mulus banget. Terus ada jalur sepeda juga kan, jadi lebih safe. Itu bener-bener cepet coy. Percaya atau enggak, ketika di Sarinah itu gue ngerasain jarak antara Sarinah sama kantor gue itu sebenarnya lumayan jauh loh. Tapi dengan pakai Zuboard itu rasanya cepet banget karena gue kan bisa milih alternatif sama rute tercepat ya. Beda kalau gue pakai mobil harus kena macet, harus muter sana sini, itu sulit gitu loh. Nah minusnya harga Zuboard ini masih relatif mahal, 14 sampai 16 juta. Bisa dapat Honda Beat Pak. Dan bisa kita artikan kalau market reach-nya masih segmented banget. Tapi kalau kita bandingin harganya dengan pasaran e-board sendiri dengan kompetitornya, taruhlah boosted board, itu harganya masih terbilang sangat murah loh. Gue pernah ketemu sama ngobrol sama yang punya yaitu Bang Zul. Nah di situ kita banyak banget lah cerita. Dia sebenarnya pengen banget nekan cost productionnya, cuman bahan-bahan Zuboard itu yang mana itu bahan-bahan premium semua ya, kayak papannya, rodanya segala macam itu masih banyak impor dari luar. Kenapa? Vendor di Indonesia itu masih sangat terbatas. Kalau aja bahan pembentuk Zuboard itu full dari vendor-vendor Indonesia, dia ngerasa mungkin dia bisa nge-push harganya jauh lebih murah lagi. Nah, ya namanya proses lah kan. Tapi Bang Zul ini bilang ke gua di akhir tahun ini mereka bakal ngeluarin produk yang harganya lebih reachable lah, di bawah 10 juta gitu supaya target marketnya bisa lebih luas. Nah, dan harapan dia ke depan dia bisa kerja sama full sama vendor lokal. Artinya produknya bisa dinikmati masyarakat yang lebih luas. Itulah kenapa gue bener-bener waktu diajak ngobrol itu gue bener-bener ngedukung banget visi dia karena gue ngerasa relate, mikirin concern yang sama dengan dia gitu. Kayaknya nyambung. Jadi oke deh, gue coba bantu apa yang bisa gue lakuin buat support. Nah itu aja konten dari gue, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.